kita harus mengelompokkan dulu anggrek-anggreknya, apakah anggrek tersebut menyukai sinar matahari yang banyak ataupun anggrek tersebut minim menyukai sinar ya teman-teman. Jadi kita harus mengelompokkan dan kita letakkan di tempat yang tepat. Assalamualaikum teman-teman pecinta anggrek, selamat datang kembali di channel aku, Devianina. Terima kasih udah klik video ini dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel aku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dariku. Ada beberapa jenis anggrek, bahkan ada banyak sekali ya teman-teman, apalagi spesies dari Indonesia. Nah, untuk merawat mereka kita harus mengetahui bagaimana di habitatnya, dan penempatan anggrek pun menjadi suatu hal yang penting dalam perawatan. Pada video kali ini aku mau berbagi tips mengenai bagaimana penempatan anggrek yang tepat agar mereka bertumbuh dengan baik. Nah, pertama kita harus mengelompokkan dulu anggrek-anggreknya, apakah anggrek tersebut menyukai sinar matahari yang banyak ataupun anggrek tersebut minim menyukai sinar ya teman-teman. Jadi kita harus mengelompokkan dan kita letakkan di tempat yang tepat, seperti halnya dendrobium yang menyukai sinar matahari agak banyak, bahkan dia bisa full ya teman-teman, bisa 100%. Tetapi alangkah baiknya apabila teman-teman baru merawat, teman-teman bisa meletakkan di tempat yang cahayanya sekitar 70%. Begitu juga dengan Vanda dan juga Cattleya. Ini makanya untuk peletakan aku letakkan di sini ya, karena di sini sinar mataharinya cukup banyak. Kira-kira sekitar 70% ya. Bahkan untuk Vanda, Dendrobium dan Cattleya biasanya mereka enggan untuk berbunga apabila ditempatkan di tempat yang terlalu redup. Aku punya contohnya nih di sana, karena sekarang sinar mataharinya beberapa bulan ini sinar mataharinya ke selatan. Nah, rumahku tuh di bagian utara, sebelah utara. Jadi sinar mataharinya ke sana. Nah, di sini ini jarang terkena sinar matahari. Jadinya kondisinya seperti ini. Terlihat ya warna hijau daunnya tuh lebih gelap apabila kurang sinar matahari. Dan biasanya untuk dendrobium dia batangnya akan membelot, bengkok, jadi tidak terlalu cantik ya. Bahkan untuk dendrobium apabila diletakkan di tempat yang terlalu redup, dia akan mencari cahaya sehingga batangnya akan bengkok, sama seperti yang di depan sana. Nah, ini sebelumnya aku letakkan di teras karena tempatnya sempit ya. Jadi pot yang di sini aku pindah ke depan. Nah, ini aku letakkan di sini. Ini karena kurang sinar matahari, jadi belok ya. Ini nggak lurus. Jadi aku pindah ke sini. Yang sinar mataharinya lebih banyak ya karena dari atas. Dan ini juga terkena hujan secara langsung. Apabila teman-teman pengen merawat anggrek secara full sun dan full rain, nih teman-teman bisa menanamnya dengan cara tempel di batang ya, seperti ini. Nah, kalau tempel batang seperti ini minim perawatan ya, jadi tidak perlu intensif dalam perawatan, pasti akan bertumbuh dengan baik. Karena di habitatnya pun dengan cara menempel di batang pohon seperti ini. Nah, untuk bagian greenhouseku sebelah sini, ini aku isi tanaman-tanaman dendrobium ya, anggrek dendrobium di sini. Di sini sinar mataharinya lebih banyak dibanding di tempat yang lainnya. Terlihat ya, dia rajin berbunga karena sinar mataharinya cukup banyak. Ini kebetulan aku juga bikin videonya pas siang hari sekitar jam 11. Dan di sini biasanya panas banget teman-teman bagian sini ya. Nah, untuk anggrek bulan yang tidak terlalu membutuhkan sinar matahari yang cukup banyak, biasanya aku letakkan di teras dan juga di sini ya.
Karena di tembok ini juga minim sinar mataharinya, tidak terlalu banyak, apalagi di sebelah sini. Kalau sebelah sana masih terkena sinar matahari lumayan banyak. Nah, yang di sini redup, makanya lebih cocok untuk anggrek bulan. Ini ya teman-teman, ini adalah amabilis spesies dari Jawa. Ini kebetulan lagi berbunga, dan ada juga Belina yang lagi kenop. Terus ada Javanica, lalu ini Fimbriata juga lagi pada berbunga. Nah, ini kondisinya atasnya tuh seperti ini ya. Jadi untuk sinar matahari di sekitar sini antara 30-40%. Dan cocok banget untuk anggrek bulan karena ini akarnya pun cepet banget jalan ya. Untuk bulan hibrid aku letakkan di teras ya teman-teman nih, karena dia membutuhkan sinar matahari yang tidak terlalu banyak, makanya aku letakkan di teras. Di sini tidak terkena hujan secara langsung ya teman-teman. Nah, bagaimana untuk Vanda? Vanda dia menyukai sinar matahari yang lumayan banyak, sama seperti Dendrobium ya. Dan dia sebenarnya juga suka terkena hujan secara langsung teman-teman, karena akarnya nanti bakalan cepat gondrong apabila terkena hujan langsung. Dan untuk teman-teman yang memiliki kolam, alangkah baiknya diletakkan di atas kolam ya, jadi nanti akarnya akan lebih cepat panjang dan biasanya akan lebih lurus teman-teman, lurus ke bawah. Kalau ini kan agak belok-belok ya akarnya, biasanya kalau di bawah ada air dia akan lurus ke bawah. Lalu untuk Grammatophyllum aku letakkan di bagian agak luar di kebunku ya teman-teman, nih seperti ini. Jadi aku perlakukan dia sama seperti Dendrobium untuk peletakannya. Kalau Grammatophyllum yang penting adalah medianya poros ya, kalau sepengalamanku, karena dia juga rawan busuk sebenarnya apabila menggunakan media yang terlalu banyak menyerap air. Nah, untuk anggrek spesies ya yang cabutan dari hutan, apabila sudah adaptasi, teman-teman bisa meletakkan di tempat yang terkena hujan dan juga terkena panas secara langsung. Seperti ini karena aku belum lama beli, jadi aku letakkan di sini dulu. Nah, nanti kalau sudah adaptasi, aku letakkan di tempat yang sinar mataharinya lebih banyak atau bisa full sun, full rain. Nah, untuk ini adalah Dendrobium bantimurung. Nah, untuk yang ini juga cabutan hutan ya. Ini Dendrobium discolor Merauke. Nah, untuk anggrek-anggrek tanah biasanya mereka menyukai sinar matahari secara langsung. Jadi teman-teman bisa letakkan di tempat yang terkena hujan dan juga terkena sinar matahari secara langsung. Sebelum teman-teman membeli anggrek, alangkah baiknya teman-teman mengetahui karakteristik dan juga jenisnya ya teman-teman. Dan untuk perawatannya, karena anggrek pertumbuhannya relatif agak lama, jadi kuncinya adalah sabar. Jadi teman-teman jangan salah dalam penempatan ya teman-teman. Apabila teman-teman memiliki anggrek yang menyukai sinar matahari yang agak banyak, usahakan diletakkan di tempat yang sesuai. Berbeda dengan anggrek yang tidak menyukai sinar matahari yang terlalu banyak. Teman-teman juga harus minimal kasih naungan di greenhouse-nya. Demikian tadi beberapa tips dalam penempatan anggrek, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share videoku agar bisa dinikmati oleh teman-teman pecinta anggrek di seluruh Nusantara. Selamat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.